Habib Bahar bin Smith baru seumur jagung menghirup udara bebas. Tetapi kini, Bahar kembali ditahan oleh pihak Polda Jabar. Bahar ditetapkan tersangka karena telah melakukan penyebaran berita bohong. Penetapan tersangka tidak hanya kepada Habib Bahar, namun juga dilakukan kepada TR yang telah mengunggah video tersebut. Saat mendatangi Polda Jabar, Bahar bin Smith mengungkapkan siap apabila dirinya ditahan. Jika pada akhirnya ditahan, maka keadilan di Indonesia sudah mati. Pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Dan hari ini saya bersikukuh bahwa Polda Jawa Barat tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyat Indonesia. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rakyat. Saya mohon Kapoldanya dicopot, Pak, dan aparat-aparat sekarang yang arogan terhadap kami. Sekian, terima kasih. Mohon Bapak Kapolri memberikan klarifikasi di TV nasional atas arogansi aparat Polda Jawa Barat. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pak, dari pagi kami alhamdulillah tertib. Kami tahu kami tidak mau melanggar hukum juga. Dan kami tahu Anda di sini adalah 23 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item. Maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara PS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara PS dan saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum. Dilansir dari Gelora.co, Habib Bahar bin Smith dan seorang pengunggah video ceramahnya ke YouTube berinisial TR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari malam setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung dilakukan penahanan di Polda Jabar. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud, kepada BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Kata Direskrimsus Polda Jabar Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Arif menjelaskan ada alasan yang dinilai subjektif dan objektif untuk memutuskan penahanan pada Bahar. Alasan yang dinilai subjektif yakni Bahar dikhawatirkan
bakal melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, ucap dia. Sementara alasan objektif penahanan pada Bahar yakni karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Bahar ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah menyebarkan berita bohong. TR kemudian mengunggah konten mengandung unsur kebohongan itu di akun YouTube miliknya. Alasan objektif pasal-pasalnya itu di atas 5 tahun penjara. Kata dia, Bahar harus kembali berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan terkait ceramahnya di Kabupaten Bandung atas dugaan ujaran kebencian. Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan. Polda Jawa Barat belum membeberkan secara detail kasus tersebut. Habib Bahar dijerat dugaan tindak pidana menyebar informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 JU pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Masih diberitakan oleh Gelora.co, sebelumnya Habib Bahar datang ke Mapolda Jabar pada Senin 3 Januari sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dengan 3 mobil rombongan. Habib Bahar menumpang Toyota Alphard berwarna hitam. Istri Habib Bahar keluar terlebih dahulu dari barisan depan mobil. Tak lama, Habib Bahar keluar dan langsung disambut oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar untuk diarahkan ke ruangan khusus guna dilakukan tes antigen. Habib Bahar yang didampingi kuasa hukumnya datang mengenakan baju koko warna putih dan sarung berwarna senada. Kain serban diletakkan di pundak sebelah kanan dengan kopiah putih di atas kepalanya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Habib Bahar menegaskan siap apabila ditahan Polda Jabar. Namun Bahar menyebutkan penahanan terhadap dirinya menjadi pertanda keadilan di Indonesia telah mati. Andaikan jikalau saya ditahan, nanti saya tidak keluar dari ruangan atau di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwa ini artinya keadilan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kata Habib Bahar.